Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Permata Putri dari kelas 1F, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah, hadis diroyah, dan sejarah perkembangan ilmu hadis. Sebelumnya, apa sih ilmu hadis? Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan para perawi dan yang diriwayatkannya. Apa sih itu perawi? Perawi adalah orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan suatu berita dari Nabi SAW. Sedangkan marwi adalah berita yang disampaikannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hadis riwayah. Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun tingkah laku. Jadi di hadis ini tuh pembahasannya mencangkup tentang perbuatan Nabi, perkataan Nabi yang menyangkut periwayatannya, pemeliharaannya, penulisan lafaz-lafaznya, bagaimana cara menerimanya, bagaimana cara menyampaikannya kepada orang lain, dan bagaimana cara pembukuannya. Namun di hadis ini tidak membahas tentang permasalahan cacat atau tidaknya suatu hadis, karena pembahasan cacat atau tidaknya suatu hadis itu dibahas di hadis diroyah. Nah, sekarang kita pembahasan tentang hadis diroyah. Apa sih hadis diroyah itu? Hadis diroyah adalah kaidah-kaidah, dasar-dasar, peraturan-peraturan yang dengannya hadis tersebut diketahui apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif. Objek pembahasan dalam hadis diroyah yang pertama adalah hakikat periwayatannya, jadi menyadarkan kepada yang membawa berita. Contoh, si A menceritakan kepada si B, dan si B menceritakan kepada si C bahwa si B mendapatkan berita dari si A. Yang kedua adalah syarat-syaratnya. Jadi metode apa sih yang dipakai oleh sang perawi saat menerima periwayatan tersebut? Apakah metode mendengar, membaca, atau metode ijazah? Apa sih metode ijazah? Metode tersebut adalah metode di mana seorang guru mengizinkan muridnya untuk menyampaikan hadis kepada orang lain. Yang ketiga ada macam-macamnya. Jadi periwayatan bersambung atau periwayatan yang terputus. Yang keempat adalah hukum-hukumnya. Apakah hadis tersebut ditolak atau diterima? Jika ditolak, berarti hadis tersebut dhaif atau terputus. Namun jika hadis tersebut diterima, berarti hadis tersebut sahih atau yang bisa juga disebut dengan hadis yang bersambung. Lalu selanjutnya ada keadaan dan syarat perawi. Apakah perawi tersebut adil, jujur, apakah akhlaknya baik, dan syaratnya adalah sang perawi harus satu zaman. Yang terakhir adalah sejarah perkembangan ilmu hadis. Yang pertama pada periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini hadis dilarang untuk ditulis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Namun boleh atau tidaknya ditulis itu kondisional sifatnya. Lalu pada masa ini juga ada sahabat Nabi yang mempunyai koleksi hadis sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Lalu periode sahabat. Pada periode ini disebut dengan masa pembatasan periwayatan, karena pada masa ini sangat banyak hadis-hadis palsu yang bermunculan, sehingga siapapun yang ingin mengatakan sebuah hadis atau menyampaikan suatu hadis harus dengan saksi dan bersumpah. Pada masa tabi'in, hadis riwayah resmi ditulis dan dibukukan atas perintah Umar bin Abdul Aziz, dan yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pada masa ini, hadis masih bercampur dengan fatwa-fatwa para sahabat. Hadis diroyah juga sudah timbul secara tulisan. Namun penulisan ini bergabung dengan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Periode yang terakhir adalah periode tabi'in. Dalam hadis riwayah, hadis ini sudah mencapai masa keemasan atau kejayaannya, karena sudah difilterisasi
sudah dipisahkan dari fatwa-fatwa para sahabat Nabi dan sudah diklasifikasikan antara hadis sahih dan hadis yang dhaif. Dalam hadis diroyah juga sudah dipisahkan antara hadis dan tulisan-tulisan ilmu yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah, walaupun hadis riwayah dan hadis diroyah berbeda, namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena hadis riwayah tidak akan pernah bisa lepas dari hadis diroyah. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.